Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah dikaitkan dengan temuan uang dan emas saat penggeledahan oleh penyidik. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tetap menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah seakan menolak untuk dikaitkan dengan temuan uang dan emas yang didapat penyidik Polri saat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, hingga dikaitkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri memberikan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan terkait temuan emas seberat 74 kg di rumah pribadinya di Sentul setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh Kejaksaan Agung. Menurut Febri, penyidik seharusnya mengonfirmasi seluruh temuan barang bukti secara menyeluruh sebelum menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Sebelum Febri ditahan, Handika, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi, Don Rito, menyebut rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah rumah yang ditempati kliennya. Pengacara Don Rito menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus korupsi. Ia juga menyatakan rumah di Sentul sudah tak lagi ditempati oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idor untuk kantor yayasan. sewa kontrak atau hanya obrolan Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023. Gitu. Awal 2023. Kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK sejak 24 Juli 2026 untuk masa penahanan awal selama 20 hari untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penitipan tersangka Febri Adriansyah di rutan KPK adalah bentuk sinergitas antara KPK dan Kejaksaan Agung. Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Akankah dugaan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Jampitsus juga akan menyeret nama-nama lain? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, selain tersangka kasus korupsi, mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang berdasarkan temuan uang ratusan miliar rupiah dan emas batangan 74 kg dari penggeledahan di sejumlah lokasi. Ex-Jampitsus pun kini dalam proses penyidikannya ditahan di rutan KPK. Berikut pembahasannya dalam dialog dengan Kompas TV bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan penyidik KPK tahun 2013 hingga 2021 Yudi Purnomo. Kita lihat penahanan ex-Jampitsus ini di KPK, apakah cukup sebenarnya untuk membuat kita sedikit lega dan juga sedikit berpikir positif bahwa ini semuanya akan berjalan transparan gitu ya, dan dibilang ini adalah bentuk sinergi dan juga menjaga agar ex-Jampitsus ini tetap aman. Seperti apa Mas Zainur? Ya, setidaknya artinya Kejaksaan sudah rela untuk melepas FA, itu Mas Bre. Karena sebelumnya kan untuk sekadar memproses FA saja mereka membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan ada kecenderungan untuk melindungi dengan ditetapkannya FA sebagai tersangka, kemudian melakukan penahanan dan penahanannya dititipkan di KPK, maka harapannya FA ini dapat dijerat. Setidak-tidaknya sampai FA ini kita bisa sedikit lega begitu ya. Tetapi kan nanti ini masih akan ada banyak tantangan gitu ya, karena FA juga bukan orang biasa.
ini punya kemampuan ilmu hukum yang sangat mumpuni, pengalaman penegak hukum berpuluh-puluh tahun, jejaringnya juga masih sangat lengkap, juga bawahan-bawahannya juga masih ada di Gedung Bundar, di Jampitsus. Salah satu anak buahnya dulu adalah Dirdik, sekarang menjadi Jampitsus, Bapak Kuntadi, tentu tidak boleh dianggap enteng gitu ya. Penyidik harus membuat strategi penyidikan yang benar-benar terencana dan tidak boleh sedikit pun punya rasa takut. Kenapa? Karena ini berhadapan dengan orang yang sangat mumpuni di bidang penegakan hukum. Nah, kembali lagi, saya tidak pernah meragukan kemampuan, kapasitas dari para penyidik tim 9 ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka bisa kuat di dalam melawan segala macam bentuk intervensi. Intervensi itu pasti akan ada ya. Kenapa? Karena kalau kasus ini terjadi di konteks penegakan hukum oleh Jampitsus, maka kemungkinan Jampitsus terlibat di dalam kasus ini bersama-sama dengan para pejabat lain. Nah, kan ini semua akan berusaha untuk menyelamatkan diri, Mas Bre. Semua tidak ingin tersangkut, tidak ingin terciprat gitu ya. Apalagi di Gedung Bundar gitu ya, mereka akan saling untuk menyelamatkan diri, dan ketika konteks menyelamatkan diri itu tentu nanti ini akan menjadi pertanyaan bagaimana kemudian tim 9 ini bisa independen. Sekarang Mas Bre bayangkan, ketika akan mengusut perkara tipikornya, tipikor terkait dengan penanganan perkara tipikor. Artinya, tim 9 ini tentu harus memanggil tuh misalnya para penegak hukum yang menangani perkara Asabri Jiwasraya gitu ya. Siapa itu? Ya yang sekarang menjabat ada di Gedung Bundar gitu ya. Kan harusnya dipanggil, dilakukan pemeriksaan agar bisa direkonstruksi bagaimana dulu penanganan perkara Asabri Jiwasraya, bagaimana pengelolaan barang-barang aset sitaannya, bagaimana pengelolaan kemudian dari sisi penggunaan aset hasil sitaan. Itu kan semua akan direkonstruksi lagi. Nah, ini tantangan terbesarnya. Tim 9 ini harus memanggil para pejabat aktif yang sekarang masih ada di Gedung Bundar. Termasuk saya yakin juga perlu sekali untuk memanggil yang sekarang menjabat sebagai Jampitsus. Kenapa? Karena dulu adalah Dirdik yang menangani kasus Jiwasraya dan Asabri itu. Nah. Jadi ini tidak akan mudah, tetapi ini menjadi ujian sejarah. Apakah dengan menetapkan FA ini kemudian kejaksaan komitmen untuk mengungkap semuanya secara terang benderang atau hanya dilokalisir di FA? Mas Bre. Nah, pertanyaannya kemudian ini kan sudah ada peran yang diambil KPK walaupun hanya dititipkan saja nih Mas Yudi. Apakah next dengan adanya masih keraguan kita bahwa ini bisa jadi loh ada intervensi, kemudian ada orang yang nggak mau kecipratan, kekhawatiran akan kemudian dilokalisir saja hanya di FA. Peran KPK diperbesar kapan kira-kira Mas? Hanya dititipkan seperti ini atau kemudian kapan kita bisa ambil alih? Ya, tentu sebenarnya KPK sudah bisa mengambil alih dari perkara kasus ini ada. Ya, karena intervensinya sangat begitu kelihatan dengan mata kita yang terbuka. Ya, bagaimana kejadian-kejadian, ya, mulai dari tidak menampakkan diri ya selama 14 hari, kemudian pemeriksaannya juga tidak datang dari luar, kemudian juga ada pengistimewaan terhadap kuasa hukumnya ya, bahkan bisa kompens. Kemarin yang terakhir bahkan ya SOP-nya sudah sangat jelas ya, dimanapun penegak hukum kalau tahanan memakai baju tahanan atau rompi ya, kalau di kejaksaan kan pink ya. Kemudian juga kita tahu bahwa dalam penanganan perkara ini kan sebenarnya ketika kejaksaan yang menangani harusnya bukan hanya melakukan penanganan perkara ya terhadap FA ini ya, tetapi saya setuju dengan Mas Jainur ya, bisa jadi ada teman-temannya yang lain yang kemudian terlibat ya, sehingga bagi saya bersih-bersih itu sangat penting. Jadi ketika sekarang KPK posisinya sepertinya berada di bench atau bangku pemain cadangan, bagi saya sebenarnya ini tidak tepat dari awal gitu ya. Tetapi kan tentu karena tadi gini, pengambil alihan itu kan ketika pertama KPK itu yang proaktif, kemudian yang kedua yang diambil alih penegak hukumnya mau gitu ya. Kalau misalnya KPK-nya saja sudah ogah-ogahan gitu kan, hanya menunggu saja gitu kan, kemudian mengatakan akan supervisi dan sebagainya. Saya pikir supervisi jangankan kasus yang besar ini, kasus korupsi kecil pun ya KPK juga punya tugas untuk mensupervisi, apalagi sekarang sudah ada SPDP online ya, penegak hukum harus menyerahkan SPDP-nya di situ, mengupload. Jadi bagi saya ya kembali lagi bahwa
oke lah, sekarang tim 9 sudah menangani dan KPK menunggu di luar. Ya, walaupun masyarakat saya pernah melihat bagaimana supaya tinggi KPK menangani kasus ini gitu ya. Tapi bagi saya kalau memang akhirnya yang terjadi tetap di tim 9 gitu ya, ya kita tentu harus awasi juga. Karena tadi saya katakan bahwa ada hal-hal yang mereka berani gitu ya untuk tetapkan sebagai tersangka dan tahan misalnya, tapi ada beberapa hal yang masih agak kemudian mundur ya, misalnya kenapa tidak dimakaikan rompi pada saat itu, alasannya pun bagi saya tidak bisa diterima akal sehat ya, ketika mengatakan bahwa sudah malam, begitu banyak ya tersangka yang jam 3 pagi, jam 4 pagi ditahan, bisa kok dipakein rompi, kan sudah ada SOP orang ini mau ditahan. Kita tahu bahwa sekitar jam 7 sudah ada surat perintah penahanan ya, kemudian ya artinya kan banyak waktu lah untuk menyerahkan. Saya pikir tentu juga ketika tadi diserahkan untuk ditahannya di KPK, tim 9 juga sudah memantau ini pasti tekanannya akan berat kalau misalnya masih di dalam. Jadi bagi saya, ya kita benar-benar harus melakukan proteksi, terutama pimpinan-pimpinan Kejaksaan Agung sekarang gitu ya. Ada dua hal yang harus mereka lakukan. Selain bersih-bersih loyalis Febri supaya tim 9 ini bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, memastikan tim 9 itu independen. Memastikan tim 9 nggak takut terhadap siapapun. Karena istilahnya kan, ini kan hasilnya pejabat karir yang sampai mencapai eselon 1. Pasti sudah banyak jejaring dan sebagainya. Anasir gangguan-gangguan terhadap mereka inilah yang harus dijamin. Sebab masyarakat memantau. Kepolisian juga memantau. Ingat,